Shalom saudara semua, kita ketemu lagi di minggu yang sangat spesial karena Tuhan hadir untuk memberkati kita dan menuntun kita. Sebab itu saya percaya hari ini pesan Tuhan begitu buat saya suatu hal yang kelihatan simple tetapi itu begitu membuat saya bersuka cita bersorak-sorai saudara ketika Tuhan menyampaikan hal ini. Yaitu Tuhan telah memberikan senjata Allah yang tidak akan pernah gagal kepada Anda dan saya. Tapi seringkali kita tidak menyadarinya. Sebab itu hari ini kita buka hati supaya kita terima di hati yang terbaik dan kita juga dituntun dipimpin Roh Kudus untuk memegang teguh dan menyadarinya. Sebelum kita mulai dengan doa dulu yuk. Bapak terima kasih, kami bersyukur buat hari yang Tuhan berikan, buat kemurahan yang Tuhan sediakan buat kami dan kemenangan yang pasti karena Tuhan telah memberikan senjata Allah yang dahsyat, tidak terkalahkan, senjata Allah yang terjamin. Sebab itulah Tuhan, bukakan hati kami, biar kami terima dengan sepenuh hati, kami taruh di dalam kehidupan kami. Ini suatu hal yang simple, tetapi kadang kami gak sadari. Tapi kami tahu, justru di hal yang simple inilah Tuhan menunjukkan kemenangan dan kuasanya. Kami buka hati di dalam nama Yesus. Amin. Pesan Tuhan ataupun juga tuntunan Tuhan buat kita hari ini adalah sesuatu yang luar biasa. Bagi saya suatu hal luar biasa ketika Tuhan membukakan, menyingkapkan, menyampaikan ini. Dan izinkanlah dengan segala ketulusan hati, bukan untuk mau wah ataupun juga mau kelihatan hebat, tetapi dengan kasih saya mau menyampaikan dan mengalirkan kebenaran ini kepada setiap Anda yang mendengar. Amin. Karena Tuhan itu begitu sayang kita, Dia sudah berikan senjata yang dahsyat, yang mampu dan telah mengalahkan segala sesuatu. Nah, sekarang pertanyaannya saudari, senjata apa yang Tuhan pakai, yang dimiliki oleh Allah? Bahkan ketika Dia mengutus Anda dan saya diberikan senjata apa? Bukan pisau, tombak, pistol, bukan tentunya saudari. Saudari, dari firman Tuhan, ini sesuatu yang kadang kita nggak sadari bahwa ketika Tuhan menyatakan kuasanya, Dia menyatakan dengan kehadirannya, dengan dirinya sendiri. Ketika dikatakan dirinya sendiri artinya dengan kehadirannya, dengan pribadinya, saudari. Karena dengan kehadirannya ini, saudara, kehadiran Tuhan itu senjata yang membuat musuh-musuhnya hancur di hadapannya. Di dalam Yesaya 64 dikatakan ketika Tuhan turun, hadir saudara-saudari, engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, maka gunung-gunung bicara masalah saudari. Tantangan, halangan, penghalang goyang di hadapanmu. Kemudian juga Anda akan lihat di sini, mungkin istilah-istilahnya agak aneh buat Anda, api membuat ranggas menyala-nyala, seperti api membuat air mendidih untuk membuat namamu dikenal oleh lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar. Ini bicara artinya ketika Tuhan hadir, bagi musuh-musuhnya, lawan-lawan dia akan menjadi api membakar hangus musuh-musuhnya, saudari. Amin. Kemudian juga dalam Mazmur 97 ayat 3 dikatakan bahwa ketika Tuhan hadir, api menjalar di hadapannya, di hadiratnya, menghanguskan lawan sekelilingnya. Terus kemudian dalam Mazmur juga dikatakan 9 ayat 4, musuhku akan mundur, tersandung, jatuh dan binasa di hadapannya, di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Saudara, kehadiran Tuhan bagi musuh-musuh Allah, bagi musuh-musuh kita, maka akan menghancurkan musuh-musuh kita. Membinasakan, memukul mundur, membinasakan musuh kita. Tapi bagi umat Tuhan, kehadiran Tuhan tidak membuat kita binasa, saudara-saudari. Amin. Tuhan ngomong kepada Musa di dalam Keluaran 33 ayat 14, ini terjemahan IMB-nya. Ya, kehadiranku, my presence, akan menyertai dan akan memberikan ketentraman
Bahasa Inggrisnya rest. Kehadiran Tuhan memberi kita rest, ketentraman, kedamaian, keyakinan yang kokoh. Bahkan di dalam Yesaya pun dikatakan, Yosua, Tuhan bagi umat Yosua, tadi bagi Musa, sekarang bagi Yosua, tidak ada yang dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Kenapa? Nggak ada yang bisa bertahan melawan Yosua. Karena Tuhan hadir menyertai Yosua sebagaimana Tuhan menyertai Musa. Dan kepada Yusuf dalam Kejadian 39 ayat 2, Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan hadir sehingga ia selalu berhasil dalam pekerjaannya. Saudara-saudari, kehadiran Tuhan bagi umat Tuhan memberikan ketentraman. Ini hanya beberapa, begitu banyak lagi. Saudara, kalau Anda gali, begitu banyak. Membuat kita tidak ada yang bisa melawan kita, berperang melawan kita, kita menang, kita akan selalu berhasil. Itu berapa aja, saudari. Oleh sebab itulah, dari awal Tuhan berseru kepada umatnya dalam 1 Taroikh 16, itu sama juga dengan Mazmur 105, diulang lagi, carilah Tuhan dan kekuatannya. Benar, cari Tuhan dan kekuatannya. Tetapi kemudian dikatakan, kekuatannya ada di wajahnya, di hadiratnya. Carilah wajahnya selalu. Tapi banyak anak-anak Tuhan hanya cari kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan, jawaban doa, berkat Tuhan. Firman Tuhan katakan, cari wajahnya. Orang Israel ketika keluar dari Mesir, mereka mencari mujizat Tuhan. Penyediaan Tuhan, mana Tuhan? Ini kok makannya hanya mana mau daging? Cari itu doang. Tapi Musa mencari wajah Tuhan. Musa bilang, kalau engkau tidak menyertai aku, artinya kalau Tuhan tidak hadir, jangan suruh aku pergi. Amin, saudara. Cari Tuhan. Tuhan dari semula buat umatnya adalah cari hadiratnya, cari hadirnya, saudari. Kenapa? Tadi kita ngelihat ada kemenangan, musuh dikalahkan, tetapi juga ada hal yang lain begitu banyak. Ini tambah lagi beberapa nih. Di hadapanmu dalam Mazmur 16:11 ada sukacita berlimpah. Tuhan tahu jiwa kita kadang tertekan. Saudara, jawaban daripada jiwa tertekan adalah sukacita. Dan itu hanya bisa di hadirat Tuhan. Sukacita yang benar-benar, saudara. Di dalam Bilangan 25, Anda mau diberkatin? Anda mau kasih karunia? Sesuatu yang Anda gak layak tapi Tuhan berikan. Dikatakan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan tidak bisa menyinari kita dengan wajahnya kalau dia tidak hadir. Artinya kehadiran Tuhan memberikan kita kasih karunia. Lalu di ayat 26, ketika Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, artinya Tuhan hadir dan kita dapat damai sejahtera. Amin. Itu umatnya. Namun ketika Tuhan Yesus datang ke dunia dan menebus kita, saudari, maka sesuatu yang berbeda terjadi. Kita nggak mencari hadiratnya lagi, kehadirannya. Sebab sesaat sebelum Yesus naik ke surga, setelah dia mati, lalu dia bangkit, dan kemudian dia 40 hari kemudian dia naik ke surga, dan sesaat sebelum naik ke surga, saudara, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya di dalam Matius 28, Matius terakhir ini, saudara, 17-20. Ya, ketika melihat dia, yaitu melihat Yesus yang bangkit, ya, melihat kehadiran Tuhan Yesus yang bangkit dengan tubuh kemuliaannya, mereka menyembah. Walaupun ada beberapa orang yang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka, dan ini perkataan Yesus ketika berkata melihat ataupun menyadari kehadiran Tuhan. Yesus langsung sertai dengan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kehadiran Tuhan, Yesus asosiasikan, hubungkan dengan kuasa yang tak terbatas di surga dan di bumi. Baru dia mengutus kita, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ajarilah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Ini pengutusan. Dan ketika kita diutus, maka dia perlengkapinya dengan apa? Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaannya, kehadirannya senantiasa, artinya tidak pernah tidak. Pak, bagaimana kalau ketika saya sedang
nggak benar, sedang marah, senantiasa. Oleh sebab itulah, kehadiran Tuhan tidak bisa dipatok dan Anda rasakan dengan sekedar perasaan Anda saya. Tetapi harus berdasarkan firman, karena Tuhan yang hadir adalah Roh, diwakili oleh Roh Kudus. Sebab itulah firman Tuhan adalah Roh, patokannya itu bukan perasaan kita, saudari. Amin. Ya. Tetapi kehadiran Tuhan itu juga di sini Tuhan sudah ngomong, ya, kita ini saat ini, saudari, Anda harus sadar adalah anak-anak Allah. Ketika Yesus bangkit dari maut, ya, dia sudah mati menebus dan memberi kita jalan untuk kita diselamatkan, dan barang siapa percaya kepada dia, kepada karya keselamatannya, diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah. Itu dalam Yohanes 1. Ya. Dan bagi anak-anaknya, saudara, dia kasih, aku menyertai kamu senantiasa. Artinya apa? Kehadirannya sudah ada. Kita nggak disuruh mencari kehadirannya bagi anak-anaknya. Ini zaman perjanjian baru, tetapi kita disuruh menyadari kehadirannya. Seringkali kita nggak sadar karena kita terbiasa dengan pola dunia. Gak bisa. Akhirnya kita jadi ragu. Seperti yang dikatakan Yesus ketika Yesus bangkit dari maut dengan tubuh kemuliaan dan dia menampakkan diri, orang melihat kehadiran dia. Ada orang yang ragu-ragu, tapi ada orang yang menyembah. Benar? Di sini Anda ngelihat di sini kan ya? Tapi menarik sekali, saudara. Mereka melihat dulu baru menyembah. Bukan menyembah dulu baru Tuhan hadir. Enggak, Tuhan hadir dulu. Mereka menyembah. Bukan menyembah dulu baru Tuhan hadir. Amin. Nah, disinilah kadang-kadang paradigma banyak umat Tuhan yang salah. Masih memakai paradigma perjanjian lama. Kita ini anak-anak Allah yang sudah ditebus dan sudah diberikan penyertaan Tuhan senantiasa sampai akhir zaman. Sebab nanti akhir zaman, Yesus datang, kita melihat dia dengan mata ketemu mata, atau dengan secara kelihatan, saudara, sehingga kita tahu dia selalu hadir. Tapi sekarang Roh Kudus, Roh Allah nggak kelihatan, tapi firman Tuhan patokan kita. Saudara, sebagai anaknya sekarang dia sudah berjanji, dan ya dan amin janjinya, karena dia nggak bisa menyangkal. Dia menyertai kita, artinya dia selalu hadir. Bagi kita anak-anaknya sekarang adalah menyadari kehadirannya. Namun sayangnya sama seperti murid-muridnya juga di awal-awal, banyak sekali kita tidak menyadari karena ada selubung di mata kita, saudari. Di dalam Lukas, ketika sudah Yesus mati dan dia bangkit, tapi ada dua murid berjalan ke Emmaus. Anda baca Lukas 24 ayat 15-16. Saudara, ketika mereka sedang bercakap-cakap, bertukar pikiran, Yesus datang sendiri mendekati mereka. Yesus hadir, berjalan bersama mereka lagi, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ada selubung sehingga tidak dapat mengenal dia. Saudara, sayangnya banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini pun juga kita ada selubung sehingga nggak menyadari kehadiran Tuhan, saudari. Nah, saudara, selubungnya apa? Saudara, kalau saya pakai dari Lukas, tetapi juga dari yang lain, tetapi untuk mempercepat, ini dia, karena hari ini bukannya untuk mengupas, tetapi kita yang mau ditekankan oleh Tuhan adalah Anda menyadari kehadirannya. Tekankan ini aja, simple ini aja. Tapi yang menghalangi, ini saya tulis beberapa di saudara-saudari, adalah ketidakpercayaan. Tadi ada orang-orang yang ragu-ragu, tidak percaya. Dan ketidakpercayaan, Anda tahu, itu satu dosa. Jadi dosa pun, ketika kita ragu, iblis membuat kita ragu. Ketika kita melakukan dosa, saudara, sudah dibereskan dosa kita di atas kayu salib. Orang percaya yang sudah diselamatkan bisa nggak jatuh dalam dosa, saudara-saudari? Bisa. Buktinya apa? Buktinya Tuhan kasih 1 Yohanes 1 ayat 9. Barang siapa ya mengaku dosa, maka Allah setia dan adil akan mengampuni dan menguduskannya kembali. Itu diberikan buat
orang percaya. Jadi orang percaya bisa jatuh dalam dosa, tapi dia bisa bereskan dengan mengaku di hadapan Tuhan. Amin ya. Tapi dosa itu, ketika kita melakukan dosa, membuat selubung sehingga kita tidak menyadari kehadiran Tuhan. Padahal kehadiran Tuhan itu mendatangkan kekuatan buat kita untuk melawan dosa. Coba Anda bayangkan bagaimana ketika kita peka dengan kehadiran Tuhan, arti kita menyadari kehadiran Tuhan, lalu datang godaan, maka Anda dan saya akan punya kekuatan mengatakan, tidak, Tuhan ada bersamaku, Dia kasih kekuatan, Tuhan yang kudus, aku gak mau berkompromi. Amin saudara. Ini dia. Kemudian juga selain itu adalah kesibukan dunia. Seringkali kesibukan dunia kita membuat kita tidak sadar. Coba Anda ketika Anda bangun, lalu Anda harus, waduh ini belum dikerjakan, ini belum beres, ini harus ini dan A dan B dan C. Pikiran Anda penuh sekali dan Anda pikir nggak ada punya waktu lagi. Saudara, Anda dan saya tidak menyadari Tuhan hadir. Padahal Tuhan hadir. Anda dan saya hanya menyadari apa yang saya harus lakukan ini. Tugas-tugas ini dan A dan B dan C semua, saudara. Lalu juga demikian ketika Anda sibuk dengan kegiatan dunia, nonton, main game, TikTok-an, YouTube-an, saudara-saudari dan semua yang berhubungan dunia. Ada YouTube atau TikTok yang berhubungan dengan rohani, it's baik. Tapi ketika kita melihat hal yang dunia, maka saudara-saudari, maka kita nggak menyadari kehadiran Tuhan. Lalu ada selubung lagi yang disebut ritual agamawi. Dan disebut ritual artinya Anda lakukan terus-menerus. Akhirnya menjadi habit. Ini sering terjadi. Kita berdoa jadi habit. Akhirnya kita berdoa gak merasakan apa-apa. Kita gak merasakan hadirat Tuhan. Kita memuji, menyembah jadi habit, saudara-saudari. Karena kita lakukan itu udah sering. Kita nyanyi, udah hafal di luar kepala, merem mata. Kita gak mikir pun. Kita tak keluar kata-kata yang tepat, nada yang senandung yang tepat. Tetapi tidak membuat kita sadar akan kehadiran Tuhan. Demikian juga adalah orang-orang yang agamawi. Apa itu agamawi, saudara-saudari? Agamawi adalah mereka melakukan sekedar ritual, mereka melakukan untuk dilihat orang. Ada orang yang menyanyi supaya, nih lihat saya bisa nyanyi. Saudara, bukan untuk itu kita menyanyi. Kita menyanyi adalah supaya kita sadar bahwa Tuhan hadir. Nyanyi, memuji, menyembah, saudari. Lalu kemudian yang menghalangi kita juga adalah ketidaktulusan hati. Ini sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya, saudari. Banyak dari kita melakukan sesuatu dengan tidak tulus. Kita memberi dengan tidak tulus. Kita memberi dengan wah nanti Tuhan balas. Kita melakukan kebaikan buat orang supaya orang juga sanjung saya. Saudara, lakukan dengan tulusan hati. Kenapa? Karena ketika Matius 5 ayat 8 tentang khotbah kebahagiaan, Yesus katakan, berbahagialah orang yang suci hatinya ataupun tulus hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Mereka akan menyadari hadirat Allah. Sebaliknya kalau kita nggak tulus, kita nggak bisa. Apa itu tulus hati? Saudara, buat saya tulus hati adalah Anda dan saya melakukan tanpa motivasi yang lain, tetapi kasih. Ketika Anda melakukan tanpa motivasi, artinya begini, saya melakukan ini sesuatu yang baik, tujuannya adalah untuk memberkati, terlepas dari reaksi orang tersebut apa, saya tidak mau dipengaruhi. Reaksi orang itu mau menghargai, menghormati, mau melecehkan, mau merendahkan, itu nggak ada masalah. Itulah ketulusan hati, saudari. Tapi kalau kita nggak tulus, kita lakukan, kalau dikritik, wow, kita marah. Kita nggak dihargai, kita marah. Saudara, saya belajar juga, saudari. Saya tahu begitu banyak kali ketika apa yang kita usahakan dan kita berikan, seperti misalkan ketika saya memberikan PA ataupun juga pesan firman Tuhan, saya nggak berusaha untuk mendapatkan pengakuan dari orang, tetapi saya berusaha memberikan dengan tulus karena Tuhan mengasihi saya dan Tuhan juga mengasihi kita semua, dan saya juga mau melakukan dengan kasih, sehingga terlepas apapun reaksi Anda mungkin menganggapkan, aduh kok khotbahnya kayak itu lagi, aduh kok dia lagi yang sampaikan, aduh kok bosan. Saudara, saya berusaha untuk tulus hati karena saya tahu ketulusan hati akan membuat saya semakin peka menyadari kehadiran Tuhan.
Dan saya mengundang Anda pun juga, bukan hanya dalam khotbah firman, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Kita melakukan sesuatu yang baik, lakukan dengan tulus hati. Kita memberi tulus hati, menolong tulus hati. Terlepas reaksi orang itu apapun juga, biar aja saudari. Ya, jadi itulah yang Tuhan mau buat kita. Jadi akhirnya saudari, kita anak-anak Tuhan. Ya, bagi anak-anak Tuhan, kita harus menyadari kehadirannya. Ketika kita memuji, ketika kita menyembah, kita berdoa, kita baca firman, kita renungkan firman, kita lakukan firman, kita bersekutu, semua tujuannya untuk menyadari hadirnya, bukan untuk menarik hadirnya, tapi menyadari. Ketika kita memuji, saudara-saudari, supaya kita sadar, kita semakin sadar dia hadir. Ketika kita menyembah, bukan untuk membuat Tuhan turun hadir di tengah kita, tapi Tuhan sudah hadir menyertai kita, tapi membuat kita sadar dia hadir dengan segala kemegahannya. Ketika kita berdoa, saudara-saudari, bukan fokus kepada permohonannya, tetap kita punya permohonan doa yang tulus, kita punya perkataan yang baik, tetapi kalau kita nggak sadari bahwa yang sanggup dan yang mau menggenapi ataupun juga memberikan permohonan doa kita hadir, kita nggak realize, kita nggak yakin, maka doa itu juga tidak efektif. Tapi ketika Anda berdoa dengan kesadaran kehadiran Dia yang mengasihi dan mau memberikan apa yang kita doakan, maka doa kita walaupun gak sempurna, akan sangat efektif. Demikian juga dalam baca firman. Kalau kita baca firman hanya untuk menghakimi, saudara, gak ada gunanya. Tapi bacalah firman untuk semakin tahu Dia hadir karena Dia kasih, Dia Allah, gak bisa menyangkal firman-Nya. Demikian juga ketika kita bersekutu dengan Tuhan, saudara, karena menyadari kehadirannya. Dan ketika kita bersekutu dengan orang percaya, kita datang bukan untuk gosip, bukan untuk bicara yang lain, tetapi kita menyadari kehadirannya. Ketika menyadari kehadirannya, baru kita discuss segala sesuatu di tengah kehadirannya, saudara. Amin. Kenapa? Karena kehadirannya akan mendatangkan kemenangan, sukacita, keberhasilan, kesembuhan, perkenanan, perlindungan. Saudara, semua yang baik. Ini hanya beberapa doang. Jadi, Tuhan rindu. Kita bukan lagi mencari kehadirannya, tetapi menyadari kehadirannya, saudari. Dia sudah menyertai dan terus menyertai kita, dan senantiasa menyertai kita hingga akhir zaman. Sadarilah itu. Kenapa kita perlu sadari? Karena Allah bekerja bukan dengan paksaan. Dia sudah menyediakan jalan untuk keselamatan, tapi Dia gak akan paksa kita supaya mau diselamatkan. Tapi kita harus mulai bertindak. Tuhan hadir dengan segala kuasa kehadirannya. Karena kehadirannya adalah kuasa, senjata yang dahsyat. Tetapi Dia gak akan pakai senjata tersebut, kecuali Anda menyadari dan mulai memakainya. Amin. Saudara, renungkan itu semua. Dan dengan segala kerendahan hati, kita mulai latih, sadari kehadiran Tuhan. Amin. Saudara-saudari, kita tutup dengan doa, tetapi saya minta dengan penuh kasih dan ketulusan agar dalam doa ini setiap Anda dan tentunya saya yang sepakat dalam doa ini, baik Anda hadir di rumah, dimanapun juga, kita menyadari kehadiran Tuhan. Maka apapun juga penghalang, masalah, sakit penyakit Anda dan saya percaya hari ini di dalam hadirat Tuhan, maka kita akan mengalami kemenangan, kesembuhan, terobosan, keberhasilan. Amin. Yuk kita sepakat di dalam doa. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Sungguh Engkau hadir di tengah kami ketika
Engkau bangkit dari maut dan menyatakan kehadiran-Mu, dan sesaat sebelum Engkau naik ke surga, Engkau hadir, dan dalam kehadiran Engkau menyatakan bahwa segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadamu. Kehadiran-Mu senantiasa identik dengan kuasa baik di surga dan di bumi. Dan saat ini Roh Kudus tuntun kami untuk melihat dengan iman berdasarkan firman yang tidak pernah gagal dan tidak bisa disangkal oleh Engkau, bahwa Engkau selalu menyertai kami senantiasa hingga akhir zaman. Berarti Engkau senantiasa hadir, ya Allah Tuhan kami, dalam hidup kami juga saat ini. Dan ketika Engkau hadir, maka musuh-musuh dibakar habis. Musuh-musuh ada di bawah kakimu. Ketika Engkau hadir, ada sukacita berlimpah, ada kemenangan, ada keberhasilan. Dan ketika Engkau hadir, ada kesembuhan, ada kelepasan. Hari ini, setiap orang yang turut berdoa dan melihat dan percaya dengan iman kepada firman bahwa Tuhan hadir, kiranya segala kemenangan, kesembuhan, keberhasilan, kedamaian, sukacita, kelepasan, perlindungan terjadi saat ini juga. Kami percaya Tuhan, sebab Engkaulah yang selalu hadir untuk menyatakan kasih dan kuasa-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hormat, kemuliaan, syukur kami berikan padamu dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Percaya kita sudah menerima segala yang kita butuhkan. Haleluya. Tuhan berkati kita semua.